Minyak kayu putih. Kita semua pasti tidak asing lagi dengan minyak kayu putih, bukan? Tapi pernah nggak sih kita penasaran terbuat dari apa sih minyak kayu putih itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya mau belajar sekaligus berbagi pada teman-teman semua. Bagaimana sih bisa terciptanya minyak kayu putih yang biasa kita pakai? Tonton dan simak video ini sampai selesai ya. Pohon kayu putih. Ya, pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih. Pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih dalam tatanan lama disebut juga Melaleuca leucandendra. Tetapi tata nama pada spesies ini telah direvisi menjadi Melaleuca caju putih. Pohon kayu putih ini termasuk dalam keluarga Myrtaceae, satu famili dengan eucalyptus dan eugenia atau anggota dari suku jambu-jambuan. Ciri khas dari pohon kayu putih ini adalah mempunyai kulit dari batang yang mudah mengelupas jika terkena panas. Di setiap daerah, pohon kayu putih ini mempunyai nama-nama lain seperti gelam atau galam, inggolom, kayu gelang, kayu putih, berugalang, parugalang. Dan mungkin masih ada sebutan-sebutan lain pada pohon kayu putih ini di setiap daerah-daerah lainnya. Kalau untuk di daerah kalian, sebutan pada pohon kayu putih ini apa ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Pohon kayu putih ini mampu tumbuh baik di hutan, pinggiran sungai, dan di rawa-rawa. Pohon ini mampu tumbuh baik di daerah dengan ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut. Mampu tumbuh hingga kurang lebih 40 meter tergantung pada lingkungan tempat tumbuhnya. Pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih ini sangat menyukai terik matahari. Jadi kurang direkomendasi ya kalau tanaman ini untuk tanaman indoor. Pohon ini juga mudah menguap. Di saat musim-musim panas, orang-orang yang berada di sekitar dengan pohon ini akan dapat mencium aroma dari pohon tersebut. Lantas, apa saja sih manfaat dari pohon kayu putih ini? Yang pertama, tanaman sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari tanaman dan memiliki aroma yang khas serta mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri biasa disebut juga dengan minyak eteris, minyak esensial, dan minyak terbang. Tanaman penghasil minyak atsiri ini sebenarnya ada banyak macam, seperti serai wangi, nilam, cengkeh, akar wangi, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bahas penghasil minyak atsiri dari pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih. Minyak atsiri yang diproduksi dari pohon kayu putih ini melalui proses penyulingan pada bagian daun dan rantingnya. Kandungan utama yang terdapat pada kayu putih ini antara lain seperti sineol, terpineol, alpha-pinene, beta-pinene. Minyak dari pohon kayu putih ini juga salah satu bahan utama untuk berbagai produk kesehatan, seperti minyak kayu putih yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, sebagai aromaterapi. Daun kayu putih mengandung minyak yang kaya akan eukaliptol, yang juga sering digunakan sebagai aromaterapi untuk meredakan stres,
dan mampu meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, sebagai pengobatan saluran pernafasan. Minyak kayu putih juga bisa untuk meredakan gejala seperti pilek, batuk, dan sinusitis. Menghirup uap dari air panas yang dicampur dengan beberapa tetes minyak kayu putih mampu meledakkan saluran pernafasan. Apalagi ketika hidung kita sedang mampet, tersumbat, ini sangat membantu kita. Yang keempat, sebagai pereda nyeri. Dengan mengoleskan dan melakukan pemijatan kecil minyak kayu putih pada bagian yang sakit dapat membantu mengurangi peradangan dan memberikan efek menenangkan. Kelima, sebagai kesehatan kulit. Sifat antiinflamasi dan antibakteri pada minyak kayu putih dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan eksim, mengurangi kemerahan dan juga iritasi pada kulit. Yang keenam, sebagai antiseptik alami. Sifat antibakteri dan anti jamur yang dihasilkan pada minyak kayu putih ini juga dapat digunakan sebagai antiseptik alami. Bisa untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi, serta efektif dalam perawatan kulit. Yang ketujuh, sebagai pengusir serangga. Aroma yang dihasilkan dari minyak kayu putih yang kuat ini juga mampu digunakan sebagai pengusir serangga. Banyak produk pengusir serangga yang mengandung ekstrak dari kayu putih ini untuk menjauhkan nyamuk serta serangga lainnya. Yang kedelapan, sebagai pembersih udara. Pohon kayu putih atau Melaleuca caci putih ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh pohon ini juga dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta bermanfaat bagi lingkungan. Dan yang sembilan, sebagai bahan untuk konstruksi bangunan. Pohon kayu putih ini juga bisa digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Batang pohon yang besar bisa diolah, dibelah untuk menjadikan papan atau mungkin balok untuk membuat rumah kayu. Kayu putih ini juga bisa berfungsi sebagai dasar pembuatan perahu karena memiliki sifat yang kuat dengan air serta rayap dan juga jamur. Selain itu, kayu putih yang berdiameter kecil sampai sedang juga bisa digunakan loh teman-teman, atau biasa juga disebut kayu dolken. Kayu dolken ini bisa untuk dimanfaatkan sebagai material seperti pagar, steger, penyangga bangunan, pondasi di tanah gambut atau rawa, dan juga bisa digunakan sebagai penahan longsor. Karena kayu dolken ini mempunyai ketahanan dan kekokohan untuk menghadapi air, menghadapi tekanan atau perpindahan tanah. Meskipun kayu dolken ini memiliki ketahanan yang bagus, tapi teman-teman semua tetap perlu ketepatan yang cermat dan standar harus diperhitungkan agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Nah, itu dia beberapa manfaat dari pohon kayu putih ini versi channel dari Mas Tidon. Pohon kayu putih serta minyak kayu putih ini adalah hadiah dari alam yang bermanfaat bagi kita semua. Aromanya yang khas bukan hanya memberikan keharuman yang menyegarkan, tapi juga membawa berbagai manfaat untuk kesehatan. Tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga lingkungan kita. Sedikit informasi mengenai pohon kayu putih ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.